Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan setelah kita menjalani hari ini, hari Minggu 14 Desember 2025. Kita sudah siap lagi mungkin untuk berbaring dan beristirahat setelah kita beribadah, melayani Tuhan, dan memberikan apa yang kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan hari Minggu. Saya terus berdoa agar saudara tetap semangat dalam datang beribadah di gereja. Hari ini kami di GB Immanuel merayakan perayaan Natal. Bersyukur perayaan Natal bisa berjalan dengan baik sehingga jemaat bersuka cita menyambut Yesus yang sudah lahir dan juga mati untuk menebus kita semua dari hukuman dosa. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu pelayanan di GB Immanuel dalam perayaan Natal kami, dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah juga untuk jemaat GB Newcastle tentunya yang sudah datang dari jauh untuk bersama-sama merayakan Hari Raya Natal di tahun ini. Puji Tuhan, dan sebelum kita sama-sama tidur, ada baiknya kita terus mendengar firman Tuhan, tentunya masih dalam topik yang sama mengenai Yesus sebagai tokoh utama, tokoh sentral dalam perayaan Natal kita di bulan Desember ini. Dan hari ini kita belajar dengan judul Yesus lahir sebagai terang. Kita akan membaca dalam ayat hafalan kita Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tentunya ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dan pada saat ayat itu ditulis, Tuhan Yesus sedang lahir dan sudah datang ke dalam dunia. Karena itu yang dipakai katanya adalah sedang. Dan saat itu dan sekarang tentunya kita tahu Yesus sudah datang dan bahkan melakukan tugas dan misinya untuk menyelamatkan dunia dari hukuman dosa. Tuhan Yesus datang untuk menjadi terang, menerangi kegelapan dunia yang sudah dicemari oleh dosa. Kalau kita kembali ke dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lalu ayat selanjutnya menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan untuk memberikan saksi mendahului kedatangan dari Sang Mesias. Ia bukan sang terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Dan terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Yesus sendiri pun menyatakan bahwa ia adalah terang dunia. Misalnya di dalam Matius 4 ayat 16, di situ dikatakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Lalu perkataan Tuhan Yesus sendiri, Yohanes 8 ayat 12, di sana dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Tuhan Yesus itu adalah terang dunia, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Karena itu bila saudara sudah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup saudara tidak lagi bisa hidup dalam kegelapan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, hidupnya akan berbuah, hidupnya akan memuliakan Tuhan, lalu ada perubahan hidup hari demi hari semakin baik, dan hidupnya menjadi saksi atau menjadi terang. Ayat lain mengatakan kita ini adalah garam dan terang dunia. Kota yang ada di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Orang lain harus melihat perubahan hidup kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Yesus yang sudah lahir menjadi terang itu ada di dalam kita, sehingga kita harus meninggalkan semua perbuatan kegelapan, dan sekarang mulai hidup dan berjalan dalam terang yang adalah Kristus itu sendiri yang diam di dalam kita. Dan salah satu contoh kita hidup dalam terang adalah kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. 1 Yohanes 2 ayat 8 di sana dikatakan, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang.
Jadi salah satu bukti agar kita terlihat sebagai orang-orang yang sudah diterangi hatinya adalah kita belajar untuk mengasihi sesama kita, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Sama seperti Kristus yang sudah juga melakukan hal ini. Mari terus melangkah berjalan dalam hidup sebagai anak-anak yang sudah diterangi hatinya, dan mari terus belajar menerangi dunia sekeliling kita yang sudah penuh dengan kegelapan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya renungan malam ini mengingatkan kita bahwa Natal memotivasi kita untuk hidup di dalam terang, karena Kristus Sang Terang itu sudah datang dan menerangi hidup kita dan dunia yang gelap ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.